Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia sangat besar kepada kita. Kita bisa menunaikan salat subuh dengan berjamaah dan kemudian duduk sejenak untuk sama-sama mengkaji beberapa hal yang terkait dengan masalah agama kita, dan kita masih melanjutkan baca kitab ensiklopedia adab Islam, dan masih terkait dengan adab terkait dengan janaiz, yakni tentang jenazah. Kita masuk di bagian ke-6, atau kita ulang dari bagian yang ke-5, yakni adab sholat jenazah. Di antara adab terkait dengan sholat jenazah, yang pertama adalah haram mensolatkan jenazah orang non-Islam atau orang kafir. Jadi haram mensolatkan jenazah orang-orang kafir dan munafik, meskipun mereka adalah karib kerabat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah sekali-kali kamu mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat ini jadi larangan untuk mensolatkan orang-orang yang jelas-jelas kufur atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak jumlah orang yang mensolatkan jenazah. Jadi semakin banyak kaum muslimin yang mensolatkan, maka semakin baik hal itu bagi jenazah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi mi'atun minal muslimin ghufira lah. Barang siapa disolatkan oleh barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang kaum muslimin, niscaya akan diampuni dia. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lah illa sufi'u fihi. Tidaklah seorang jenazah disolatkan oleh kaum muslimin sebanyak 100 orang yang seluruhnya memberi syafaat baginya, melainkan akan diterima syafaatnya. Beliau SAW juga bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu wa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim
mati lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka baginya. Maka hendaknya kaum muslimin berusaha memperbanyak jumlah jamaah yang mensolatkan jenazah dan juga memperbanyak dan mendapatkan shaf mereka. Nah, kemudian masih terkait dengan ini apa, mensolati jenazah, insyaallah terkait dengan ini posisi imam. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di bagian kepala. Kalau jenazahnya wanita, posisi imam di bagian pusar. Demikian juga terkait dengan ini juga yustahabbu ayyasufu wara'al imami salasata sufufin wa in qallu. Jadi disunahkan untuk membentuk shaf di belakang imam 3 shaf walaupun sedikit. Maksud jamaahnya sedikit dibentuk 3 shaf. Jadi dari Marsad al-Yazani dari Malik bin Ubairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mayyitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba. Qala fakana Malik idza istaqalla ahlu janazah jazaahum salasata sufufin lil hadis. Tidak ada, jadi ini Rasul bersabda, tidak ada seorang yang meninggal lalu disolati oleh 3 shaf dari kaum muslimin kecuali ila ini apa, aujaba. Jadi aujaba ini mewajibkan, yang termasuk dapatkan apa, syafaat dan keutamaannya. Maka ini kadang kalau misalkan hanya 1 baris nih, barisnya panjang shafnya, udah 1, 2, 3 dibuat 3 shaf. Kalau lebih ya tentu lebih banyak. Kalau semacam tadi aja berapa shaf penuh 1 masjid, masya Allah, ini tentu lebih utama lagi. Kemudian jika itu ada misalkan jenazahnya banyak, ada laki-laki dan juga perempuan, maka jika masing-masing jenazah disolati masing-masing, tentu ini asalnya demikian. Namun ketika sekalian disolati sekaligus, maka ini boleh. Dan yang laki-laki ini yang dekat dengan mimayali al-imam. Jadi imam, kemudian ini jenazahnya, dan yang dekat dengan imam ini yang laki-laki. Kemudian berikutnya yang wanita, kemudian kiblat, laki-laki, wanita, kemudian kiblat. Ini kalau seandainya digabung, kalau banyak di antara situ misalkan ada jenazah laki-laki dan juga wanita. Kemudian
di kita ini sholat jenazah itu kalau ditanya sholat jenazah berapa rakaat, ya nggak ada rakaatnya ya, takbir ya kan? Takbir. Jadi takbir ini memang ada riwayat bisa 4 kali atau 5 kali sampai 9 kali takbir. Namun yang kita lakukan ya banyak, ini ada yang 4 takbir. Berdasarkan hari ini hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW na'a an-najasi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ila musalla fasaffa bihi wa kabbara arba'an. Bahwasanya Rasulullah SAW ini pernah mengumumkan kematian an-najasi di hari yang ia meninggal di situ, di hari itu beliau keluar menuju musola, lalu membentuk shaf mereka dan bertakbir 4 kali. Demikian juga ada pun yang 5, ini berdasarkan hadis Abdurrahman bin Abi Layla, berkatakan Zaid bin Arqam yukabbiru ala janazatina arba'an wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fa sa'altuhu faqala kana Rasulullah SAW yukabbiruha. Zaid bin Arqam bertakbir yakni mensolati jenazah kami itu 4 kali, dan sesungguhnya dia bertakbir juga mensolati suatu jenazah 5 kali. Lalu aku bertanya kepadanya, maka ia mengatakan, menjawab, adalah Rasulullah SAW yukabbiruha, jadi melakukan hal semacam itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi ya, kalau kita ya supaya tidak menimbulkan fitnah ya, sholat walaupun ada riwayat tadi ada 5, ada sampai 9 ya, kita pakai 4 takbir. Ya, kemudian kalau takbir pertama yakni membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua ada bahkan sebutkan takbir pertama bisa surah Al-Fatihah, kemudian juga ada yang sebutkan tambah surat. Umumnya Al-Fatihah, kemudian takbir kedua sholawat, takbir ketiga yakni doa. Adapun takbir yang keempat yakni bisa doa juga, bisa diam sejenak kemudian salam. Salam pun ya ini bisa 1 bisa 2. Ini supaya tidak ketika ada melakukan ini atau itu maka ini ada dalilnya, semuanya ada dalilnya. Kemudian yang berikutnya bagian ke-6 yakni adab mengiringi jenazah, mengantarkan jenazah. Yang pertama, mengiringi jenazah. Disunahkan untuk mengiringi dan berjalan bersama jenazah hingga ia dikuburkan. Ini merupakan hak seorang muslim atas saudaranya, sebagaimana telah disebutkan di dalam adab yakni persaudaraan. Di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah apabila dia meninggal untuk mengiringinya. Rasulullah SAW pun telah memerintahkan hal itu sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra. Ia berkata, Nabi SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Beliau memerintahkan kami mengiringi jenazah. Kemudian yang kedua, yang kedua, tidak mengiringi jenazah dengan disertai ratapan. Tidak mengiringi jenazah disertai dengan ratapan atau tangisan. Jadi meskipun mengiringi jenazah memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana telah disebutkan, tetapi telah sahih diriwayatkan dari Nabi SAW tentang larangan mengiringi jenazah apabila disertai ratapan.
Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW melarang mengiringi jenazah disertai ronah. Ronah adalah wanita yang meratapi mayit. Kemudian yang ketiga, cukup kaum laki-laki saja yang memikul jenazah. Hendaknya yang memikul jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, kecuali jika kaum laki-laki tidak ada sama sekali. Hal ini diisyaratkan oleh sabda Rasulullah SAW, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim." Jika jenazah telah diletakkan dan kaum laki-laki memikulnya di atas pundak-pundak mereka. Kemudian yang keempat, orang yang berkendaraan, naik kendaraan mengiringi di belakang jenazah, dan orang berjalan kaki boleh berjalan sekehendaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-raqibu khalfal janazah wal masi haitsu sya'a minha." Jadi orang yang naik kendaraan ini mengiringi di belakang jenazah, dan orang yang berjalan kaki boleh berjalan sekehendaknya. Jumhur mengatakan bahwa orang berjalan kaki disunahkan berjalan di depan jenazah. Akan tetapi Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah asar atau riwayat dari Anas yang menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan di atas. Dan hal ini sejalan dengan perintah menyegerakan jenazah. Sebab tidak mungkin dapat menyegerakan jenazah apabila semua orang berjalan di depan, sedangkan mereka memiliki kemampuan berjalan beda. Ya, kalau di kita rata-rata, kalau dulu pada asalnya, kalau di kampung-kampung dipikul memang kan, dipikul. Tapi sekarang juga ada juga yang akhirnya dibuat semacam kereta dorong. Ini kalau di kampung ya. Kalau di kita mobil, ya, kebanyakan pakai mobil. Intinya ini tetap ini keutamaan yang besar ketika orang itu ikut mengiringi jenazah mengantarkan ke kuburan. Yang kelima, menyegerakan jenazah. Hendaknya orang yang memikul jenazah menyegerakan sampainya jenazah ke kuburan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Asri'u bil janazah fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in yaku siwa dzalik fasarrun tad'unahu an riqabikum." Segerakanlah mengantarkan jenazah. Maksudnya di sini percepat, ya, segerakan. Jika jenazah itu baik, maka itu adalah kebaikan yang kamu segerakan kepadanya. Dan jika dia tidak baik, maka itu adalah keburukan yang segera kalian tanggalkan, kalian letakkan dari bau-bau kalian. Tapi maksudnya tentu tetap bukan berlari dari kecil, tetapi jangan berjalan terlalu lambat. Tapi kalau sekali lagi di kita pakai kendaraan, pakai mobil. Kemudian yang ke-6, tidak duduk kecuali setelah jenazah diletakkan. Hendaknya orang yang mengiringi jenazah hingga sampai di kuburan, di pemakaman, guna menyaksikan pemakaman jenazah, berdiri dan tidak duduk kecuali setelah jenazah diturunkan dan diletakkan di atas tanah sebelum dikuburkan. Yang demikian itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tabatum janazatan fala tajlisu hatta tud'a." Jika kalian mengiringi jenazah, maka janganlah kalian duduk hingga jenazah diletakkan. Kemudian 7, mengucapkan lafaz takziah dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengirim seorang utusan kepada putri beliau. Ini lafaz untuk takziah ya. Ketika anaknya sedang menghadapi sakaratul maut, lalu beliau SAW bersabda, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Sesungguhnya milik Allah lah segala yang Dia ambil, dan miliknya lah segala yang Dia berikan.
Wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu atau masing-masing memiliki ajal yang telah ditetapkan di sisinya, maka dari itu bersabarlah dan berharaplah pahala. Ini ucapan takziah, yang diucapkan tentu pada keluarga si mayit, dan ini adalah sebaik-baik lafaz takziah. Tidak seyukianya seorang muslim berpaling darinya dan menggantinya dengan ucapan yang lain. Kan tapi boleh menambahnya dengan yang lain seperti mudah-mudahan Allah mengampuni jenazah kalian, semoga Allah memperbaiki kesedihan kalian, dan yang lainnya. Ini terkait dengan ucapan takziah yang diberikan kepada keluarga si mayit, karena harapannya untuk menghibur dan tidak larut di dalam kesedihannya. Maka tadi ketika diucapkan innalillahi ma akhadha, ini kalau diartikan tadi innalillahi ma akhadha, sesungguhnya milik Allah lah semua apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan milik Allah lah semua apa yang ia berikan. Kan orang sadar akhirnya, ini karena milik Allah ya diambil, Allah berhak untuk mengambilnya. Demikian juga apa yang diberikan oleh Allah itu juga milik Allah. Jadi wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan masing-masing orang ini di sisi Allah itu telah ditetapkan ajalnya. Fal tasbir, maka hendaklah kamu sabar, wal tahtasib, sabar dan menerima itu, dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala dengan musibah itu, supaya orang tidak berlarut-larut bahkan atau niyahah. Di samping itu ada istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu pun ya, kalau diartikan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kepadanya lah akan kembali. Jadi ini menunjukkan, menyadarkan sebetulnya ucapan istirja ini bahwasanya kita semua itu milik Allah, dan semua pasti akan mati, akan kembali ya kepada Allah. Ini jadi menyadarkan itu. Nah di sini juga bagi orang yang ya semuanya ini mengingatkan juga bahwa kita itu semua itu memang milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kembali ini menjadi untuk kemudian akan dihisap, kemudian dimintai pertanggungjawaban. Maka ini bagi orang-orang yang masih sehat juga mengingatkan kita untuk istiqdad. Dari itu apa? Ya siap-siap memperbanyak bekal, karena semua orang akan mengalami itu dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adab bagian ketujuh, yakni adab ketika menguburkan jenazah. Tapi yang pertama sini memindahkan jenazah ke tempat yang diberkahi.
Nah, tempat yang diberkahi untuk menguburkan jenazah ialah Mekah atau Madinah. Hal ini dilakukan sebelum keluarnya ruh dari jasad. Sebagaimana disyaratkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika menjelang kematiannya Musa alaihissalam memohon kepada Allah Ta'ala agar didekatkan ke Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Adapun setelah keluar dari jasad, para ulama berbeda pendapat tentang hukum memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya memindahkan jenazah dari satu negeri ke negeri yang lain. Ada yang mengatakan hukumnya makruh karena akan memperlambat proses penguburan dan dapat merusak kehormatan jenazah. Ada yang mengatakan hal itu dianjurkan. Adapun yang lebih utama adalah meletakkan masalah ini pada dua keadaan. Ini hal itu terlarang apabila tidak ada tujuan yang jelas seperti menguburkannya di tempat yang utama dan kemakruhannya juga bertingkat-tingkat. Bahkan bisa sampai ke hukum haram. Pemindahan itu dianjurkan bila dekat dengan tempat yang memiliki keutamaan. Demikian yang dijelaskan oleh Syafi'i. Yang benar adalah tidak memindahkan jenazah kecuali jika terpaksa. Misalnya seorang meninggal di tengah-tengah orang yang kafir dan negeri mereka, atau dikhawatirkan jasadnya akan diganggu bila dikuburkan di tempat tersebut dan yang lain sebagainya. Kemudian di sini sebelum kita lanjutkan yang kedua, ini saya tambahkan mungkin yang hendaknya diperhatikan ketika masuk kuburan, yaitu bacaan. Apa yang diucapkan ketika masuk kubur. Terkait dengan bacaan orang yang melewati kuburan atau masuk ke kuburan. Perhatikan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, qultu kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, qala quli assalamu ala ahli diyar atau ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun atau lalahikun. Ada juga dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya telah berkata, adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka idza kharaju, apabila mereka keluar ilal maqabir menuju kuburan, ini membaca assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun atau lalahikun as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ini diantara bacaannya. Ini kan doa assalamualaikum ahla diyar, semoga keselamatan terimpakan kepada engkau ahla diyar, jadi orang yang berada di dikuburkan di situ ya, dari kalangan orang mukmin dan muslim. Wa inna insyaallah, dan sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian, Aku minta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah, ini keselamatan. Kemudian sini berikutnya ini tidak menguburkan jenazah pada malam hari. Menguburkan jenazah pada malam hari tidak dilakukan kecuali jika terpaksa. Misalnya khawatir jasadnya akan membusuk, takut menarik perhatian musuh apabila menguburkannya pada siang hari, harus segera melanjutkan perjalanan atau yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, la tadfinu mautakum bilaili ila antutarru. Janganlah kalian menguburkan jenazah pada malam hari kecuali jika terpaksa. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menguburkan jenazah pada malam hari. Sebagian mereka melarangnya
dengan berdalil pada hadis di atas. Mereka menafsirkan larangan ini disebabkan sedikitnya orang yang mensolatkan jenazah pada malam hari, sementara pada siang hari jumlah orang-orang lebih banyak, dan lain sebagainya. Sebagian ulama lainnya membolehkan hal ini. Yang lebih selamat insya Allah adalah tidak menguburkan jenazah pada malam hari kecuali jika terpaksa. Kemudian yang berikutnya menggali liang lahat. Demikianlah sunnah yang berlaku, yaitu menggali lubang untuk jenazah. Anda pernah membedakan, ada lesak, dalam bahasa Arab itu ada syak, ada lahat. Nah, jadi kalau lahat itu digali, kemudian dirongkan, ngerong maksudnya kayak dibuat lubang lagi, dimasukkan sehingga jenazahnya itu langsung masuk ke tempat itu, sehingga begitu ditutup begini dia nggak aman maksudnya. Jadi digali, kemudian di bagian tepinya di arah kiblat ini dilubangi lagi khusus untuk jenazahnya. Ini yang lebih utama. Adapun kalau digali kemudian di tengahnya lagi digali, makanya namanya syak. Syak itu dibuat di tengah-tengah. Kalau lahat ini di tepinya. Jadi habis digali ini langsung ada digalian lagi. Ini yang lahat ini lebih utama. Rasulullah bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Jadi liang lahat yang menyamping ini untuk kami, dan syak yang lahat di tengah untuk selain kami. Para ulama juga membolehkan syak terutama bila kondisi tanah lembek. Bang, ini sebetulnya bagus juga. Jadi tentang galian ini harusnya menggali itu juga ngerti sunah-sunahnya. Jadi kadang kan penggalian ini serahkan kepada tukang gali. Maka ini ya termasuk kaum muslimin, apalagi keluarga juga ini terkait dengan masalah penggalian itu, ya ini untuk memperhatikan juga, Kemudian yang berikutnya, mendalamkan kubur dan meluaskannya. Ini juga sunnah. Jadi hendaknya mendalamkan dan meluaskan kubur, terutama pada bagian kepala dan kaki. Demikian menurut sunnah yang mulia, untuk melindungi jenazah dari gangguan binatang buas dan hewan-hewan melata. Rasulullah SAW bersabda, "Ighfiru wa a'miku wa ausi'u wadfinu al-isnaini wa salasa fi qabrin wahid wa qaddimu aktsaruhum Qur'anan." Galilah kubur, dalamkanlah dan luaskanlah, lalu kuburkanlah 2 atau 3 orang dalam satu liang, dan jauhkanlah orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ini ketika banyak jenazah. Beliau pun bersabda kepada seorang laki-laki penggali kubur, "Ausi' min qibali ra'si wa ausi' min qibali rijlaini." Luaskan di bagian kepala dan luaskan di kaki. Terkadang kita dapati ada jenazah sudah siap mau dikuburkan, begitu mau dimasukkan kurang panjang. Akhirnya jangan sampai ditekan juga, kan nggak boleh kita menyakiti jenazah. Maka ini penting untuk diperhatikan. Kadang kalau penggali bayaran, ya pokoknya dibayar, kadang habis itu orangnya kadang sudah nggak ada. Nah, dan harusnya ini jadi diperhatikan. Bahkan misalkan seandainya kita sudah ada orang yang memang dibayar, dia nggak apa-apa, itu haknya dibayar. Kemudian kalau ada yang kurang sempurna, mungkin keluarga turun dan untuk membenarkan atau tadi semacam menjadikan lebih luas dan juga dalam, ini dilakukan dia sendiri. Jadi keluarganya masuk atau kaum muslimin yang mengiringinya. Jadi bukan diserahkan pada hukum asalnya, kan itu mengubur itu kan bagian dari fardu kifayah.
Beberapa tempat itu masih ya memang tanggungan kaum muslimin. Dan sebagian ada yang ngurusi jenazah yang di rumah untuk dimandikan, dikafani, sebagian langsung menuju ke tempat pemakaman. Tempat pemakaman untuk ngurusi bagian jadi lubang kuburnya. Tapi ini masing-masing orang sesuai dengan daerah masing-masing. Tapi yang penting tetap diperhatikan. Itu yang sunnah itu agak dalam dan luas. Dalam dan luas. Kemudian juga yang perlu diperhatikan terkait dengan ini tentang penguburan itu, jadi hendaknya jenazah itu dikuburkan di pemakaman. Maksudnya di pemakaman pada umumnya, karena Nabi SAW ini mengubur orang-orang telah meninggal ini di penguburan baqi. Dan demikianlah yang sunnah. Jadi tidak dikuburkan di rumah sendiri atau di halamannya, tapi di tempat pemakaman. Di tempat pemakaman. Berikutnya, mengumpulkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur. Ini boleh mengumpulkan 2 atau 3 jenazah dalam satu liang kubur dalam keadaan darurat. Misalnya jumlah jenazah sangat banyak dan berat jika harus menggali liang lahat untuk tiap-tiap jenazah dan lain sebagainya. Ini berdasarkan hadis yang telah disebutkan dalam adab sebelumnya. Yang keenam, mendahulukan orang yang lebih banyak hafalan Quran. Ini menunjukkan keutamaannya. Ketika mengumpulkan lebih dari 1 jenazah dalam satu liang kubur, maka disunahkan untuk mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Qurannya dan mengamalkannya. Hal itu dilakukan untuk meraih berkah dari Al-Quran dan mengamalkan sunnah yang disebutkan dalam hadis terkait dengan itu. Di sini bukan menyampaikan nasihat di sisi kubur. Nasihat disampaikan ketika menguburkan jenazah. Hendaknya orang yang paling baik dan berilmu menyampaikan nasihat kepada mereka tentang kematian dan negeri akhirat, mendorong mereka untuk berbuat ketaatan serta memperingatkan mereka dari maksiat dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW seringkali memberikan nasihat kepada para sahabatnya di sisi kubur, sebagaimana ketika selesai menguburkan jenazah di kuburan Baqi, beliau bersabda, "Ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar." Tidaklah salah seorang dari kalian dan tidak pula setiap jiwa yang diciptakan melainkan telah ditetapkan tempatnya di surga atau neraka. Terkait hal ini wallahu taala alam, ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan fardu kifayah. Seandainya tidak ada semacam itu juga tidak harus gitu ada semacam itu. Karena intinya habis itu kubur selesai, didoakan. Nanti kalau ada itu nanti ada setelah penguburan ini didoakan. Memang pernah Nabi itu dalam hadis yang panjang ketika lubang ternyata belum siap, maka jenazah di situ Nabi menyampaikan hadis yang panjang tentang nasihat yang tentang adanya tentang kematian ini, kematian orang kafir, orang mukmin disebutkan panjang di situ, panjang sekali. Kemudian terkait dengan yang menurunkan masuk ke liang lahat, hendaknya yang turun ke liang kubur bukan orang yang baru saja menikmati kelezatan duniawi. Hendaknya orang yang langsung menguburkan mayit, khususnya jika mayit wanita bukanlah orang yang semalam mengumpuli istrinya.
bukan juga orang yang baru saja menikmati kelezatan duniawi. Dan sebagai kias atau analog terhadap hal itu. Sebab ketika menguburkan putri beliau, Nabi SAW bersabda, adakah di antara kalian seseorang yang tadi malam tidak menggauli istrinya? Abu Talha berkata, saya. Maka beliau berkata, turunlah. Maka ia pun turun ke kuburnya radhiyallahu anha. Ini yang untuk masuk ke liang kubur untuk menerima jenazah atau menguburkan jenazah di liang kuburnya. Ya, kalau bisa yang masuk ini orang laki-laki yang malamnya tidak menggauli istrinya. Kemudian seorang laki-laki boleh menguburkan jenazah wanita yang bukan mahramnya. Seorang laki-laki boleh menguburkan jenazah wanita yang bukan mahramnya meskipun suami atau ayahnya ada. Sebab Nabi SAW mengizinkan Abu Talha untuk turun dan menguburkan jenazah putri Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Bahkan ketika itu beliau SAW selaku ayahnya dan Utsman radhiyallahu anhu selaku suaminya berada di tempat itu. Kemudian doa ketika menguburkan jenazah. Ini mau memasukkan jenazah ke liang lahat. Berdoalah ketika menguburkan jenazah berdasarkan amalan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Apabila meletakkan jenazah ke liang lahat, beliau SAW membaca Bismillahi wa billahi wa fisabilillah wa ala millati Rasulillah. Atau juga boleh dengan Bismillah wa ala millati Rasulillah, atau Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini untuk mau memasukkan jenazah. Dan ada juga disebutkan kalau bisa memungkinkan dari arah kaki dimasukkannya. Dari arah kaki dimasukkannya. Ini terkait beberapa hal, yakni tentang penguburan jenazah. Adapun adab setelah penguburan jenazah, adab setelah penguburan ini nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Yang jelas, jadi setelah itu nanti ada doa. Ya. Setelah selesai penguburan nanti ada disunahkan itu didoakan. Jadi doanya apa? Doanya adalah memohonkan ampunan dan tasbih. Tasbih itu supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Masing-masing mendoakan jenazah tersebut. Ini beberapa hal terkait dengan ini masalah jenazah, adab terkait dengan jenazah. Semoga hari-hari mungkin bisa kita, ini sudah biasa kita lihat. Dan saya ingin tekankan tentang tadi, usahakan ketika kita bertakziah ini bisa minimal ini ikut mensolati ini. Tidak hanya datang saja tapi ikut mensolatinya. Tidak hanya datang tidak ikut sholat, ini rugi sekali. Itu mensolatinya, dan kalau bisa ini bisa ikut mengantarkan ke pemakaman. Kalau tidak bisa minimal bisa mensolatinya. Baik, naktafi fi hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.